Hukum Pascal. Untuk memahami hukum Pascal ini, kita lihat fenomena alam berikut ini dengan cara kita lubangi botol bekas air kemasan, misalkan di 4 titik lubang, di 4 lubang pada ketinggian yang sama terhadap dasar botol. Kemudian botol tersebut diisi dengan air dan diletakkan pada lantai yang horizontal. Fakta atau fenomena yang bisa dilihat adalah sebagai berikut. Ternyata air akan keluar memancar dari masing-masing lubang dengan kemampuan jangkauan yang sama. Air yang keluar memancar dari masing-masing lubang dengan kemampuan jangkauan yang sama. Ini menunjukkan bahwa air yang persis di dalam lubang tersebut memberikan tekanan keluar. Nah, tekanan air ini tentu berasal dari berat air yang ada di atas lubang-lubang tersebut gitu. Yang disebut dengan tekanan hidrostatis itu. Kemudian juga tekanan ini berasal dari tekanan dari udara. Udara menekan permukaan airnya. Menunjukkan bahwa tekanan yang diterima oleh air diteruskan air sama besar ke segala arah. Jadi buktinya ke segala arah, tekanannya tadi memancarnya ke segala arah Ada hukum hukum namanya hukum Pascal yang berbunyi bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan tertutup maka diteruskan oleh zat cair tersebut ke seluruh bagian zat cair dengan merata, sama besar, dan ke segala arah Maksudnya misalkan ini ada air di dalam tabung di dalam tabung. Kemudian tabungnya diberi penghisap atau piston istilahnya itu yang di atasnya itu. Kemudian juga air di tabung ini dihubungkan dengan pipa dengan pipa gitu. Nah, kemudian di dalam pipa ini diberi tekanan. Diberi tekanan dengan besarnya adalah P misalnya. Nah, ini ditekan tuh permukaan air yang ada di dalam pipa Nah, nanti tekanan itu menurut hukum Pascal ini yang besarnya P itu akan diteruskan oleh zat cair oleh zat cair ke seluruh bagian dari zat cair di dalam tabung ini gitu. Jadi misalkan di situ nih besarnya P, di dalam pipa pun besarnya P, di dalam tabung juga besarnya P, tekan mana-mana ke segala arah gitu. Ke atas, ke bawah, ke samping gitu, seperti itu. Ini penerapan dari hukum Pascal Ini dengan berat orang ini yang lebih kecil daripada berat mobil, tapi dia bisa mengangkat mobil dengan berat badannya. Tuh lihat. Pada saat orang tersebut berdiri di atas piston, kita sebut saja itu namanya piston itu kita sebut dengan piston. Dia beratnya memberikan gaya dengan akibat dia berat memberikan gaya F1 F1 dan menekan akan ada piston di sana piston akan memberikan gaya dan mendorong permukaan air pada permukaan satu pada piston satu yang ada. Jadi permukaan air yang ada di bawah piston yang pertama itu, yang luasnya permukaan air misalkan A1
Nah, jadi sehingga nanti kalau si permukaan air A1 itu yang luasnya A1 didorong dengan gaya F1, tentu dia akan menghasilkan tekanan ya, karena ada P-nya, ada tekanan ya. Di mana P-nya adalah F1 per A1 gitu. Nah, ini tekanan ini akan diteruskan oleh zat cair atau air ke segala arah di seluruh bagian daripada zat cair ini di dalam alat ini. Ini namanya alatnya dongkrak hidrolik ya. Ada arahnya ke bawah, arah ke samping, arah ke atas. Nah, tentu yang berpengaruh untuk mengangkat mobil itu adalah tekanan yang arahnya ke atas, sehingga yang ke bawah, yang ke samping ini nggak berperan dalam mengangkat mobil ya. Nah, kita abaikan aja yang ke samping, yang ke bawah tekanannya, kita ambil yang ke atas. Nah, jadi yang ke atas pun sama, itu adalah tekanan yang asalnya dari piston yang kecil itu ya, namanya piston itu yang tadi yang orang berdiri tadi ya, yang bisa bergerak ke bawah itu namanya piston atau penghisap ya, Nah, ini yang ada di bawah mobil ya, yang bisa bergerak turun naik ini namanya penghisap juga. Ini penghisap besar kita sebutnya ya, penghisap besar. Luas permukaan air yang ada di bawah penghisap besar kita lambangkan dengan A2 ya. Nah, ini tentu karena dia ada tekanan ke atas, maka memberikan gaya juga nih si zat cair ya. Memberikan potensi, memberikan gaya angkat ya. Gaya angkat kita simbolkan misalkan dengan F2. F2 jadi si air memberikan gaya angkat besarnya F2 mendorong permukaan piston atau penghisap ya, yang luasnya A2 ya. Nah, sehingga dalam konteks dalam penghisap yang besar ya, penghisap atau piston tersebutnya ya, piston atau penghisap itu istilahnya sama saja maksudnya. Dalam penghisap besar ini, maka tekanannya menjadi sama dengan F2 per A2 ya, di mana F2 ini adalah gaya angkatnya, yang memberikan gaya angkat ya, yang memberikan gaya angkat F2 oleh zat cair ya pada piston yang besar ini. A2 itu luas permukaan piston bagian bawah yang disentuh atau yang didorong oleh oleh air ya, atau zat cair ke atas. Dengan demikian berarti karena sama ini P-nya, berarti F1 per A1 ya sama dengan F2 per A2 ya. Karena dia sama-sama dengan P tadi kan, tekanan yang sama. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F1 gaya yang menyebabkan tekanan pada pipa kecil ya. Tuh, pada pipa kecil. Tuh, satunya Newton, kemudian F2 gaya yang mendorong piston besar ke atas. Nah, ini ya, satuannya Newton juga. Kemudian A1 luas permukaan air yang bersentuhan dengan permukaan piston pada pipa kecil. Luas permukaan air yang diberikan gaya F1, bisa juga begitu ya. Luas yang ada permukaan air yang ada dalam pipa kecilnya ya. Kemudian A2 luas permukaan air yang bersentuhan dengan permukaan piston pada pipa besar. Atau luas permukaan air yang memberi gaya pada piston besar. Nah, luas ini satuannya adalah meter persegi. Ini kalau kita lihat bahwa kalau mobil ini ingin bergerak ya, berarti maka apa yang terjadi kalau misalkan berat mobil kita lambangkan dengan W sama dengan F2. Nah, kalau berat sama dengan F2 atau gaya angkat, berat mobil itu diam ya, tidak bergerak ke bawah, tidak bergerak ke atas. Bagaimana kalau misalkan beratnya lebih besar daripada F2? Nah, ini mobil bergerak ke bawah ya kan. Nah, jadi lebih berat kan, berarti kan lebih berat W-nya lebih besar daripada F2. Bagaimana kalau misalkan W-nya
kurang dari F2 atau F2-nya lebih besar daripada beratnya. Tentu ya mobilnya bergerak ke atas ya. Jadi kalau berat mobil lebih besar daripada gaya angkat yang diberikan oleh zat cair ke atas, maka mobil bergerak ke bawah. Kalau berat mobilnya lebih kecil daripada gaya angkat yang diberikan oleh zat cair ke atas atau F2, maka mobil bergerak ke atas ya. Berarti memang lebih besar kan, lebih besar gaya angkatnya gitu. Oke. Nah, ini kita akan buat persamaan lainnya. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, ini bisa diubah menjadi F2 per F1 ya, tuh sama dengan A2 per A1. Jadi bentuk di atas sama dengan bentuk yang di bawah. Nah, ini terjadi kalau begini, lihat ya, kalau dikalikan silang dan nilainya sama, misalkan tuh F1 kali A2 atau A2 kali F1. Di bawah pun sama, kalau dikalikan silang hasilnya dia, lihat, F1 kali A2 sama ya, atau A2 kali F1. Jadi kalikan silangnya ada besaran yang sama, yaitu F1 kali A2 atau A2 kali F1. Yang atas misalkan kalau dikalikan silang lagi ada, yaitu A1 kali F2. Maka di bawah juga ada, yaitu A2 kali A1 kali F2 atau F2 kali A1. Sama saja ya, F2 kali A1. Nah, ini pasangannya ada. Kemudian ini bahwa kita tahu bahwa yang namanya luas itu kan, untuk kalau dia berbentuk piston bentuk lingkaran ya, bentuk lingkaran, maka luas itu adalah seperempat V kali diameter pangkat 2. Jadi yang atas seperempat V D2 kuadrat, yang bawah seperempat V D1 kuadrat. Itu yang dimana D-nya itu, kalau D1 itu diameter dari pipa kecil ya pada alat ini, atau diameter dari pistonnya bisa ya. Kalau D2 itu diameter dari piston yang besarnya. Diameter dari piston yang besar. Oke, ini sama ya, yang di dalam kurung itu tuh yang ditandain tuh, dia nilainya sama, bisa dicoret ya, bisa dicoret sehingga hasilnya adalah V2 per V1 sama dengan D2 per D1 pangkat 2. Ini pangkat 2, maaf ya, ini pangkat 2. Jadi kesannya bahwa V2 per V1 ini sama dengan D2 per D1 masing-masing pangkat 2. Ini kesimpulannya ya. Oke. Nah, ini rumus yang tadi ya, bisa D1 diameter piston kecil, kemudian D2 diameter piston besar. Ini F2 per F2 per A2 sama dengan F1 per A1. Ini adalah menunjukkan hukum Pascalnya. Ini pun sama dengan di atas, bisa digunakan ya. Ini bisa digunakan. Kemudian kalau ini dia, kalau yang diketahui itu adalah perbandingan diameternya biasanya ya, diameter yang diketahui diameternya juga. Ini bisa menggunakan persamaan yang ini, yang ketiga ini ya. Oke, itu barangkali ya.